wabarakatuh. Nama saya Fajri Mulyawan. NIM 323-2024. Saya adalah mahasiswa STIKES Nasional dengan jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, berikut adalah tugas video KPK NAS. Jadi sejarah berdirinya ini diawali negeri Gapi. Negeri Gapi itu di Ternate, di Makian, Moti, Tidore, Ternate. Itu tadinya satu pulau. Sang ulama kita, Noh Jafar Shadiq, bermunajat supaya karena anak-anaknya ini sudah dewasa, besok-besok dia menjalankan dakwah itu dia harus punya berkuasa. Maka supaya jangan terjadi benturan antara bersaudara ini, dia bermunajat minta supaya masing-masing punya kekuasaan dan punya wilayah tersendiri. Kemudian besoknya itu masing-masing anak ini sudah berada di pulau masing-masing. Karena pada malam hari itu setelah ulama ini bermunajat kayak gunung pecah begitu. Terbagi pulau Gapi terbagi menjadi 4. Bacan di Pulau Makian, Jailolo di Pulau Moti, Tidore di Pulau Tidore sekarang, dan Ternate di Pulau Ternate sekarang. Iya, jadi tadinya Kesultanan Bacan punya keraton. Cuman pada saat Perang Dunia Kedua, keraton Kesultanan Bacan dibom. Saat Sultan ke-18 bertahta, beliau punya gambar di atas itu, dia mempersiapkan anaknya untuk cikal bakal gantikan dia. Maka dia kirim ke Bima untuk dikader di sana belajar pemerintahan bersama-sama dengan anak Sultan Ternate yang namanya Jabir Shah. 2 orang ini belajar di Bima. Ketika dia pergi ke Bima, bapaknya Sultan membangunkan rumah ini untuk anaknya. Satu ketika dia pulang, dia bisa tinggal di sini. Kalau Kesultanan Bacan untuk dengan pemerintah daerah itu kerjasamanya pertama bahwa untuk bupati dan wakil bupati itu ada jabatan di kesultanan yang kosong. Jadi dia masuk dalam perangkat adat. Jadi, tapi peranan kita adalah sebagai penghimbau saja, sebagai penasihat menghimbau. Kalau boleh dibuat seperti ini. Kesultanan Bacan merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam di Maluku Kieraha. Dalam kroniknya Sejarah Bacan, terbentuknya Kesultanan Bacan berawal dari persatuan kelompok masyarakat tradisional, yang disebut Boldan. Sebagai cikal bakal terbentuknya Kesultanan Bacan pada awalnya disebut Boldan Kie Besi, yang berkedudukan di Pulau Makean. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-14, dengan pusat pemerintahan berada di Makean Timur. Namun akibat adanya ancaman letusan gunung berapi Kie Besi, kerajaan ini pun mengalami beberapa kali perpindahan. Berawal dari Pulau Makean, kemudian pindah di Pulau Kasiruta, dan terakhir di Pulau Bacan. Awal perpindahan pusat pemerintahan berawal dari berkuasanya Sultan Alauddin, serta dilanjutkan perang saudara dengan Ternate. Dipelopori oleh Samargalila, para tetu adat, para menteri dan kerabat membujuk Sultan agar pindah ke Pulau Bacan. Dengan didampingi oleh Kapita Laut, maka rombongan Sultan menuju ke daerah silang muara Sungai Inggoi, dan Sungai Amasing di pantai barat Pulau Bacan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bacan sendiri mencapai ke daerah Papua Barat. Hal inilah membuat Kesultanan Bacan sedikit banyak berperan dalam proses masuknya Islam ke tanah Papua. Raja pertama yang berkuasa saat itu adalah Said Muhammad Bakir, atau Said Husin, setelah berkuasa selama 10 tahun kemudian digantikan oleh Muhammad Hasan. Selanjutnya tahta kerajaan diberikan kepada putranya, yaitu Kolonel Sida Hasan. Di masa pemerintahan Sida Hasan, Raja Ternate yang bernama Tulu Malamu, merebut Makean beserta beberapa desa di sekitar Pulau Bacan, namun dengan adanya bantuan Tidore, Sida Hasan berhasil merebut kembali daerah Makean. Sistem pemerintahan Kesultanan Bacan sendiri yaitu, Kesultanan Bacan diperintah oleh seorang sultan, yang bertindak sebagai raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan kerajaan ini mirip dengan Ternate dan Tidore, akan tetapi di Bacan terdapat lembaga sekretaris kesultanan yang mempunyai tugas membantu sultan dalam pemerintahan. Selain itu, ada pula Dewan Pemerintahan atau Bobato, yang dibagi menjadi 3, yaitu, Bobato Dalam,
luar, dan akhirat. Kesultanan Bacan ini tidak pernah jatuh ke tangan penjajahan Belanda. Dalam sejarahnya, kedua belah pihak hanya pernah memiliki hubungan dagang. Keberadaan Kesultanan Bacan dihapus setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Kesultanan Bacan memiliki beberapa peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini, salah satunya Masjid Kesultanan Bacan yang terletak di Desa Amasing, Kota Bacan, Halmahera Selatan. Terima kasih, itu tadi cuplikan video yang sudah saya buat. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.